Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar, masih dalam pembahasan kita mengenai peran Polri bagi masyarakat dan juga negara. Masih hadir di studio kami ada Pak Hendro Pandowo selaku Kapolrestabes Bandung dan juga Profesor Igede. Tadi sempat terputus ya perbincangan bersama Profesor bahwa ini memang kadang mindset dari masyarakat itu adalah kepolisian adalah alat kekuasaan dari pemerintah. Mungkin ini bisa dijelaskan kembali seperti apa, Prof? Ya, seperti tadi saya katakan, yang tepat itu kepolisian itu adalah alat negara. Alat negara dalam posisi sebagai apa? Ya dalam rangka melaksanakan fungsi, peran, tugas wewenang. Okay. Ada 5 intinya. Yang pertama adalah pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua adalah penegak hukum. Yang ketiga adalah pengayom, keempat adalah pelindung, dan kelima adalah pelayan kepada masyarakat. Yeah. Nah, terkait dengan case-case yang muncul atau pengaduan dari masyarakat ini, seringkali kepolisian itu dihadapkan oleh satu situasi yang dilematis. Di satu sisi dia sebagai aparat penegak hukum, dia harus berpegang pada aturan hukum yang ada, dalam arti kasus tidak boleh dihentikan atau tidak boleh diabaikan. Pada sisi lain, perkembangan sudah sedemikian rupa, tidak bisa secara kaku berpegang pada asas legalitas. Sekarang tuh di mana-mana dicoba diterapkan pendekatan restoratif justice. Artinya apa? Di situ dibutuhkan kemampuan kepolisian itu bagaimana memaknai suatu diskresi. Misalnya begini, tidak semua kasus harus diproses. Oke. Katakanlah itu kasus penipuan atau kasus pencurian. Bisa didamaikan di situ. Antara pelaku yang melakukan tindak pencurian dan orang yang merasa menjadi korban. Bisa dipertemukan di situ. Iya. Jadi tidak mesti harus berlanjut pada satu proses hukum sampai ke pengadilan. Yang pernah terjadi itu seorang nenek mencuri kakao. Oke. Lanjut ke pengadilan. Masa ini demikian. Ya gimana nggak menumpuk kasus-kasus. Di situ kemampuan kepolisian itu dibutuhkan. Sebagai ujung tombak dia. Mau tidak mau dia harus berbekal wawasan tentang hukum secara makro. Dalam hal ini, paham nggak seorang polisi itu menerjemahkan sebuah diskresi? Oke. Tidak salah kok polisi itu. Untuk di Indonesia sendiri Anda melihatnya seperti apa? Saya menangkap dari pengamatan saya ada Kapolres yang memang smart. Smart dalam arti bukan Pak Endro saja pengamatan saya ya. Smart dalam arti dia mampu menyelesaikan satu kasus yang tidak perlu berlanjut ke pengadilan. Oke, yang penting ada solusi. Ada solusi. Dalam ini dia bertindak sebagai juru damai dari situ. Mempertemukan para pihak, dicarikan jalan keluarnya, sehingga apa? Happy ending. Oke. Pelaku mengakui perbuatannya. Dan di situ menyatakan tidak akan mengulangi lagi. Korban memaafkan. Selesai. Justru efek jerah yang diharapkan di situ. Diharapkan gitu ya. Jadi kalau kepolisian kita tuh banyak yang demikian tuh insya Allah tidak perlu ada proses hukum. Dan tidak akan menumpuk kasus-kasus hukum lah. Oke, sehingga tidak menumpuk ya. Yang malahan yang penting malah tidak terselesaikan begitu ya Prof ya. Baik, ini ada seorang pakar yang mengatakan bahwa kepolisian itu terkadang memang menjadi alat ataupun yang melindungi orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi di Indonesia. Hal ini memang bertolak belakang dengan yang menjadi slogan Polri. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, kita ketahui bersama bahwa dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dijelaskan bahwa polisi adalah alat penegak hukum yang bertugas seperti sampaikan beliau tadi. Antara lain ada 5 poin itu. Tentunya polisi harus betul-betul mampu tugas sebagai alat negara penegak hukum. Tidak boleh menjadi alat penguasa yang kemudian sewenang-wenang, arogan, menggunakan kekuasaannya yang dilindungi oleh hukum, tapi merugikan masyarakat. Itu tidak boleh terjadi. Dan saya sependapat dengan Profesor Gede tadi, sampaikan bahwa dalam penjabaran diskresi itulah suatu keputusan, kewenangan yang diambil oleh polisi di lapangan pada saat itu. Pada saat itu. Nah, di dalam perkembangannya proses penyidikan ada yang namanya restoratif justice. Bagaimana penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Seandainya semua permasalahan diselesaikan di pengadilan, maka tidak akan tuntas. Perlu kecerdasan kita. Untuk masalah-masalah kecil itu harus dilakukan. Karena bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita temui di masyarakat, itu penipuan, penganiayaan,
antar saudara yang tidak menimbulkan luka berat, itu penting sekali restoratif justice. Bagaimana sudah membuat laporan polisi, kemudian ada perdamaian di antara mereka, salaman, berpelukan, akhirnya ya kita bisa selesaikan juga. Kita bisa hentikan juga melalui mekanisme proses yang tidak bertentangan dengan hukum. Semua masih dalam proses payung hukum. Sehingga saya pendapat, dan itu sudah kita lakukan pada saat saya ke Aceh, saya itu melakukan seperti itu. Oke. Ya, itu meskipun payung hukumnya masih menjadi debatable, tapi untuk kepentingan umum kita harus memiliki kecerdasan untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, kepentingannya untuk bagaimana masyarakat menjadi aman, tentram, nyaman, damai. Oke. Ya. Yang terpenting adalah mencari solusi sehingga terwujudlah suatu kedamaian di masyarakat, begitu ya, Pak Hendro? Kasuistis. Seperti kasus pembunuhan, kasus perampokan, tentunya kita akan terus menambahkan efek jera, maka proses peradilan harus dilakukan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus kembali jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah commercial break berikut ini.